Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Weber Syndrome pada hewan dengan dosen pendamping Profesor Dr. Hewan Iwan Hajono Utama dengan mata kuliah Bioantioksidan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Citakan Swaros dengan NIM 18095111073 dan Muhammad Muazzamzam Al-Bawri NIM 18095111089. Weber syndrome mengacu pada kumpulan gangguan vertebrata cervicalis, ekor, dan cakram intervertebralis anjing ras besar dan kuda yang mengakibatkan kompresi sumsum tulang belakang. Dalam komunitas kuda, setiap masalah neurologis yang menyebabkan masalah proprioception, tungkai, atau penurunan kinerja pada kuda yang diduga berakar di leher dianggap sebagai jenis penyakit Wobbler. Sebagian besar bentuk penyakit Wobbler memiliki akar penyebab pada myelopathy vertebra cervix yang menyebabkan peradangan dan radang sendi pada sendi yang menyakitkan bagi kuda yang terkena. Penyakit Wobbler adalah yang paling terkenal dari kondisi neurologis yang mempengaruhi kuda. Kondisi lain yang tidak terkait seperti kissing spine, equine protozoal myelocephalitis, dan amyotrophis cerebellar. Kadang-kadang salah didiagnosis sebagai penyakit Wobbler, meskipun penyebab dan gejalanya berbeda. Penyakit Wobbler syndrome adalah penyakit yang menyerang vertebrata cervix sehingga menyebabkan gaya berjalan tidak stabil atau goyah, dan kelemahan pada anjing dan kuda. Kondisi yang berbeda dari tulang belakang leher menyebabkan tanda-tanda klinis yang serupa. Kondisi ini mungkin termasuk malformasi vertebrata, penonjolan diskus intervertebralis, dan penyakit ligamen interspinal, ligamen flava, dan aspek artikular vertebra. Penyakit Wobbler juga dikenal sebagai ketidakstabilan vertebra cervix, spondymyelopathy cervix atau CSM, dan malformasi vertebrata cervix. Pada anjing, penyakit ini paling sering terjadi pada ras besar, terutama Great Dane dan Doberman Pinscher. Pada kuda, ini tidak terkait dengan jenis tertentu, meskipun paling sering terlihat pada kuda ras yang tinggi dari keturunan Thoroughbred dan Standardbred. Hal ini kemungkinan besar diwariskan setidaknya sampai batas tertentu pada anjing dan kuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab Wobbler syndrome. Penyebab pastinya Wobbler syndrome pada kuda tidak diketahui. Diyakini bahwa sindrom ini disebabkan beberapa faktor, yaitu predisposisi genetik, ketidakseimbangan gizi, pertumbuhan cepat, trauma fisik, atau kombinasi. Dari penyebab tersebut, yang paling mudah diketahui yaitu ketidakseimbangan nutrisi dan trauma fisik. Ketidakseimbangan gizi bisa dihindari dengan memberi makan ransum sehingga yang memenuhi persyaratan nutrisi untuk keperluan tertentu untuk kelas kuda yang diberi makan. Kelebihan protein, kalsium, dan asupan kalori dianggap sebagai penyebab Wobbler syndrome. Namun, nutrisi tampaknya tidak berperan dalam pengembangan sindrom Wobbler pada anjing ras besar. Pertumbuhan yang terlalu cepat diusulkan sebagai penyebab, tetapi tidak pernah dikonfirmasi. Pada kuda, trauma fisik biasanya diakibatkan oleh cedera, terutama saat ada kuda muda diikat untuk pertama kalinya atau saat seekor kuda dilemparkan di kandang. Next. Selanjutnya yaitu gejala Wobbler syndrome. Gejala yang khas dari Wobbler syndrome adalah kelenturan, paresis, hipermetria, dan ataksia. Untuk tanda-tanda klinis biasanya simetris dan terletak di keempat anggota badan. Anggota badan panggul cenderung memiliki tanda-tanda lebih jelas karena lokasi yang lebih dangkal dari neuron yang berkaitan di sumsum tulang belakang. Pada beberapa anjing dengan sindrom Wobbler,
mengembangkan tanda-tanda yang sangat akut, yaitu nyeri leher yang bisa sangat parah dan kelemahan akut. Kelemahannya bisa sangat parah sehingga bisa menghambat berjalan sama sekali. Next. Selanjutnya yaitu mengenai penanganan Wobbler syndrome. Untuk penanganan tergantung pada penyebab pasti dari Wobbler syndrome. Perawatan dapat meliputi operasi, terapi obat, dan perubahan dalam manajemen kuda. Obat-obat dapat membantu mengurangi pembengkakan yang mungkin merusak tulang belakang. Pembedahan dapat dilakukan untuk mendukung tulang belakang yang rusak. Terapi nutrisi, fisioterapi, istirahat, dan olahraga dapat berkontribusi pada pemilihan kuda dari Wobbler syndrome. Kortikosteroid dan hyaluronat dapat disuntikkan ke dalam sendi kemudian istirahat dan diubah dengan perubahan diet atau pola makan yang bertujuan untuk memperlambat tingkat pertumbuhan Wobbler syndrome. Pemulihan dapat berlangsung lama dan jika kuda digunakan untuk kompetisi, mungkin tidak akan pernah kembali ke tingkat kinerja sebelumnya, meskipun beberapa melakukannya. Next. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan dari Wobbler syndrome itu sendiri. Tindakan untuk menghindari atau mencegahnya adalah dengan memperhatikan diet atau pola makan yang diberikan, yaitu harus mencangkup persyaratan minimum nutrisi penting termasuk vitamin E dan selenium yang penting untuk kesehatan jaringan saraf. Lalu mengawasi kuda peliharaan. Jika terjadi suatu keadaan atau abnormalitas yang terjadi tidak seperti biasanya, maka sebaiknya menghubungi dokter hewan untuk mengetahui sejak awal penyakitnya. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus mengenai Wobbler syndrome pada hewan. Saya cukupkan. Terima kasih dan terima kasih.